Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di dalam online service. Mari bersama-sama saya mengajak setiap kita, teman-teman sekalian, dimanapun berada, bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, dan kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman teens dan youth. Kita akan memulai online service kita pada hari ini. Mari kita dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian ini, Yesus Kristus Tuhan. Kita akan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan, ku pandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, tundukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita sama-sama naikkan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dan nyanyikan, Awake my soul and bring Him praise. Awake my soul and bring Him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by His blood. Majestic is our God. To You our hearts are open wide, and no one here can hide from Your great love. For You are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sin the Savior died, and He rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved, Christ Jesus paid it all.
from the dead. My sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Hallelujah. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau yang memberikan kami kekuatan baru untuk kami boleh menghadap Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui Sunday Service hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh memakai ibadah online ini sebagai bentuk pertumbuhan spiritualitas kami. Kami rindu Tuhan saat kami datang kepada Engkau, kami bisa menyembah Engkau dengan baik melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, dan juga melalui pendengaran kami akan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang bertahta Tuhan atas pujian kami. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami siap untuk menaikkan pujian kami, sembah kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bersama-sama memuji Tuhan kita, menaikkan kemuliaan bagi Dia, senada dengan surga, bersama dengan makhluk di surga dan di seluruh bumi. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Allah dari Tuhan, kepada Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian senada dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian
hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya, mari teman-teman kita lebih bersemangat lagi, kita memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Kita naikkan satu pujian ini, Yesus mulia, untuk meninggikan Raja kita yang terindah. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari katakan keagungan-Mu Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia namamu, mulia namamu. Hidupku bersama Sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu Tuhan. keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulia namamu, mulia namamu. Benar Tuhan kita agung, Dia dahsyat, Dia yang menciptakan segalanya. Mari kita katakan, to God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done.
Hanya dalam Kristus Tuhan kita dapat menjalani kehidupan iman kita dengan baik. Mari dengan mengingat kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, memberikan kita kemampuan untuk bisa hidup di dalam iman, kita menaikkan pujian ini. In Christ alone, my hope is found. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What hates of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my only known, here in the love of Christ I stand. In Christ alone will I glory. Do I go right myself in badness war? For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I've overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but the trophies will not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saya mengajak setiap kita menundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau, kami memohon anugerah Tuhan, memenuhi setiap kami, menolong setiap kami, untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu, dan kami dapat melaksanakan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan hikmat surgawi, dan setiap kami yang mendengarkan firman ini boleh menolong setiap kami untuk dapat hidup bagi Engkau, hidup menyenangkan Engkau.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini menarik. Ada maunya nih. Ya. Saudaraku, apa yang saya maksudkan di dalam tema ini nanti kita akan lihat. Saya mengajak setiap kita untuk membaca terlebih dahulu. Ada 2 bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Satu bagian firman Tuhan lagi, kita loncat 10 pasal. Di dalam Yesaya pasal 65 ayat yang pertama, firman Tuhan demikian. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, ini, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira tahun 2003-2004 pertama kali saya berangkat pergi untuk masuk di dalam sekolah teologi 17 tahun yang lalu. Saya mengidap satu penyakit, dan saya pikir penyakit ini juga banyak dirasakan oleh mahasiswa. Penyakit ini cukup serius, yaitu penyakit kanker. Penyakit ini selalu kumat di minggu ke-3 atau minggu ke-4 akhir bulan. Itu selalu kumat. Kanker yang saya maksudkan adalah kantong kering alias gaung. Gak ada uang. Nah, waktu saya mengalami kanker ini, karena jatah kami untuk keluar dari asrama itu hari Rabu, kalau tidak weekend, Sabtu Minggu. Nah, saya mengambil kesempatan untuk hari Rabu, saya pergi karena sudah di akhir bulan, sudah kanker, stadium parah punya, teman-teman. Nah, saya masuk di wartel waktu itu masih menjamur di mana-mana, ya. Wartel yang dimaksudkan adalah warung telekomunikasi. Saya selalu ingat waktu masuk di wartel itu ada tulisan SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Karena mahal, rekan-rekan, teman-teman terkasih, kami kalau mengangkat telepon, limit waktu itu berjalan, semakin lama maka limit uang itu juga semakin bertambah. Maka di akhir bulan itu saya datang masuk ke wartel untuk telepon papa, hanya beberapa detik. Saya pikir gak sampai 1 menit, bahkan gak sampai 2 menit. Saya telepon, waktu diangkat saya bilang, papa mana? Kalau papa gak ada, saya titip pesan, tolong transfer uang. Telepon hanya singkat itu, kemudian saya tutup. Jadi saya pergi ke wartel hanya untuk apa, teman-teman? Untuk apa? Hanya untuk minta uang. Ada maunya nih. Gambaran dari pengalaman hidup saya 17 tahun yang lalu mengingatkan kita bahwa kalau kita ada maunya nih, baru kita cari Tuhan kadang-kadang. Gue suka sama cewek itu, Lord. Please give me her to me. Tuhan, ku cinta dia. Saudara ingat lagu, oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Saudara, kalau kita mau dengan seorang cewek atau cowok, kita doa dengan kencang. Oh Tuhan, gue pengen kuliah di Harvard University. Please God, lead me, guide me to going there. Atau teman-teman punya impian, gue pengen kerja di Beijing, di Aussie, di Jerman, di Singapura. Saudara, kalau kita di dalam keadaan kepepet atau pengen sesuatu, ada maunya, kita cari kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kalau Daniel sehari 3 kali dia berdoa, mungkin kita 10 kali, bahkan lebih. Kalau belum dapat yang kita inginkan, God is the first place. Kalau sudah dapat yang kita inginkan,
God is the last place. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, ini adalah sebuah peringatan dari Nabi Yesaya kepada khususnya bangsa Israel. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, di zaman hidup Nabi Yesaya diperingatkan keras sekali peringatan ini kepada bangsa Israel. Carilah Tuhan, bro and sis, carilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, bertemu Tuhan, andalkan Tuhan, dan jangan andalkan fokus pada dirimu atau hal yang lain. Ingat, kalau saya pakai bahasa sekarang, seandainya saya menjadi Yesaya, yang Yesaya berbicara kepada bangsa Israel, ingat, lu ingat nenek moyang lu itu dulu, Tuhan sudah tolong dari cengkraman Firaun. Dari generasi ke generasi 430 tahun, itu waktu yang lama. Kalian sudah dipelihara oleh Tuhan. Ingat Tuhan, cari Tuhan. Sudah diberi makan mana? Roti dari surga datang, delivery. Tuhan kirim roti dan daging itu melalui burung gagak, saudaraku. Saya pikir ini delivery pertama mungkin ya, dan termahal. Karena apa? Bukan pakai Gojek, bukan pakai Grab, bukan pakai Uber. Tapi pakai burung gagak, pemakan daging kirim daging. Ini luar biasa. Tuhan sendiri yang kirim. Saudara, namun apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? 10 pasal setelah pasal 55, pasal 65 ayat yang pertama, bahkan dikutip oleh Rasul Paulus di dalam perjanjian baru. Israel itu nggak cari Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 65 ayat yang pertama dikatakan, aku telah berkenan. Ini Tuhan mengatakan ya, melalui Yesaya. Yesaya mengatakan begini kepada bangsa Israel, apa yang Tuhan katakan? Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku ini, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Saudaraku, mereka sama sekali tidak mencari dan berseru kepada Tuhan. Tapi pada zaman mereka ditindas oleh Firaun, ditindas oleh Mesir, mereka berseru-seru. Saudara, kau baca di dalam Keluaran, mereka berseru keras kepada Tuhan. Teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Di dalam keadaan kepepet, kesulitan, tekanan. Saudaraku, saya seringkali memakai ilustrasi yang mudah begini, saudaraku. Kalau kita mau ngomong sama Tuhan, dengan cara berdoa, kalau kita mau dengarkan Tuhan ngomong kepada kita, itu dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Itu suara Tuhan melalui nabi, melalui penulis-penulis Alkitab, melalui para rasul yang menulis. Nah sekarang kalau saya ngomong kepada anak saya manggil dia. Waktu saya panggil dia dengar saya, tapi dia tidak merespon. Perasaan saya marah. Tapi pada saat saya diam, saya tidak memanggil dia datang kepada saya karena mau minta es krim atau minta mainan, apalagi main games. Ada maunya baru dia datang. Itu tidak fair. Tidak fair banget, teman-teman. Nah, Israel ini sama sekali tidak mau datang, tidak mau memanggil Allah, tidak mau mencari Allah, tidak menanyakan. Saudaraku, saya ingat waktu itu 17 tahun yang lalu, saya kalau masuk di wartel itu, saya harus cepat-cepat telepon. Tadi yang saya sudah katakan. Karena limit rupiahnya berjalan terus, waktu semakin lama semakin berjalan, tambah angka kita bayar lebih mahal. Kita keluar uang. Saudara, tapi kalau kita telepon ke Tuhan, kalau pakai bahasa kita sekarang, telepon ke Tuhan, kita panggil Tuhan, kita berdoa, kita mencari Tuhan, gratis.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 ini dikatakan carilah Tuhan. Ini adalah sebuah perintah. Kalau perintah itu tidak boleh digubris, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilakukan, tidak boleh diindahkan. Harus ditaati, harus dipatuhi, harus didengarkan, tidak boleh dilalukan. Karena ini sebuah perintah. Bahkan dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini berbicara tentang ada limit. Ada limit kita berseru dan mau ditemui oleh Tuhan. Berserulah kepada Dia selama ia dekat. Memakai kata matsa, ini berbicara tentang jarak. Selama ia berkenan artinya selama Tuhan mau bertemu sama kita. Artinya selama Tuhan masih mau mendengar, Tuhan masih mau memperhatikan kita, peduli kita, ada limitnya. Kata maksa ini ada limitnya. Ada limitnya kita bertemu dengan Allah. Walaupun Allah itu unlimited. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah saudaraku, saya mau kasih sebuah pemahaman yang teman-teman kita harus mengerti bahwa kita limited. Kita terbatas. Kita ingin berjumpa dengan unlimited. Nah kalau kita pengen berjumpa dengan yang unlimited itu, gimana caranya teman-teman? Saudaraku, bisa nggak yang limited menjangkau yang unlimited? Nggak bisa. Caranya adalah yang unlimited itu yang membuka diri, baru yang limited, yang terbatas itu bisa menjangkau. Nah sekarang Tuhan mengatakan, aku sudah membuka diri. Tapi mereka tidak memanggil aku, tidak menanyakan aku, tidak berseru kepadaku. Kita terbatas, kita tidak mencari yang tidak terbatas itu. Padahal yang tidak terbatas itu membuka diri kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal Allah membuka diri dan mau mendengarkan seruan kita setiap hari. Kita berseru apapun, Allah mau mendengarkan kita, tapi kita tidak mencari Dia. Saudaraku, ada pertanyaan penting bagi kita. Coba kita renungkan baik-baik. Orang yang sakit batuk dengan orang yang sakit kanker, mana lebih giat doanya? Pasti orang yang sakit kanker kan? Sudah tahu nih penyakit yang tidak bisa atau sulit, sangat-sangat sulit disembuhkan. Orang berdoa lebih keras kalau sakit kanker. Kalau sakit batuk, pilek mah biasa, flu biasa kok. Saudaraku, orang yang lagi jatuh cinta dengan orang yang putus cinta, mana doanya lebih giat, lebih kuat, lebih banter? Sama-sama. Kenapa sama-sama, saudaraku? Karena yang jatuh cinta doanya agar dapat orang yang dicintai itu, atau dapat memperoleh cinta yang dia inginkan itu. Sedangkan orang yang putus cinta, ya, dia berdoa supaya Tuhan tolong, supaya aku melupakan cintaku yang lama, supaya cepat dapat cinta yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang bangkrut dengan orang yang sukses, doanya mana lebih giat? Orang yang pekerjaannya baik-baik saja, sah-sah saja, oke-oke saja, gajinya jalan terus, dengan orang yang sebentar lagi dia akan dieliminasi dari tempat pekerjaannya, doanya mana lebih banter? Orang yang mau ujian dengan orang yang tidak ujian, mana doanya lebih kuat? Saudara, kalau kita mau ujian, kita doanya kuat. Kalau kita tidak ujian, santai-santai aja. Orang kaya dan orang miskin, mana doanya lebih kuat? Mana doanya lebih dahsyat? Saya pikir juga sama-sama. Karena orang kaya doa supaya takut miskin, jangan sampai miskin Tuhan. Orang kaya berdoa begitu. Kalau orang miskin berdoa supaya jangan tambah miskin, tapi menjadi kaya. Ada maunya nih kita. Kita cari Tuhan, ada maunya. Kalau hidup kita baik-baik, kita nggak cari Tuhan. Saudaraku, saya ingin paparkan beberapa hal yang berkaitan di dalam perjanjian baru, di mana
Alasan orang-orang banyak sekali, sering kali kalau Yesus mulai muncul atau mereka terdengar berita bahwa Yesus akan datang ke kota tersebut, orang-orang itu berbondong-bondong cari Yesus. Alasan-alasan ini saya pikir alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada bukti Alkitab, saudaraku. Yang pertama, orang-orang mencari Yesus ada maunya apa? Ada orang banyak yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang sakit kusta, yang sakit pendarahan. Yesus datang dan Yesus sembuhkan. Saudara, kalau datang ke seorang dokter, kemudian dokter tersebut menyembuhkan, setelah disembuhkan, ini dokter pasti bisa sembuhkan, kemudian selain pasti bisa sembuhkan, dikasih gratis. Saudara datang enggak kepada dokter tersebut? Oh, datang pasti, cari pasti. Sudah gratis pasti sembuh lagi, sehat lagi, pasti datang. Nah, Yesus ini digemari orang karena pengen mereka memperoleh kesembuhan. Bahkan saudaraku yang terkasih, mereka cari Yesus karena mereka mau makan dari Yesus. Selain itu juga mereka melihat Yesus ini ada seorang idol. Figur kepemimpinannya, karismanya, mujizat yang dilakukan, ajaran-ajarannya yang masuk akal, yang membungkamkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, dikalahkan oleh Yesus, dikalahkan oleh argumentasi pengajaran-pengajaran dari Yesus. Bahkan orang-orang mencari Yesus karena mereka merasa bahwa Yesus mampu membawa mereka keluar dari zona yang buruk, zona yang sangat terkungkung pada saat itu, yaitu mereka sedang berada di bawah pemerintahan orang Romawi, penjajahan Romawi. Nah, dengan adanya Yesus ini, siapa tahu Yesus bisa menolong mereka, membebaskan mereka, mengeluarkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau butuh Yesus, mereka mencari. Kalau butuh Allah di dalam perjanjian lama, Israel mencari. Tapi kalau mereka sudah memperoleh apa yang mereka inginkan, mereka lupa. Sampai-sampai dari Yesaya ke Paulus, itu sekitar 700 tahun lebih. Paulus mengutip apa yang dikatakan Yesaya. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang 20 dikatakan, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Saudaraku, ini diulangi lagi loh di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 20, ditulis oleh Rasul Paulus. Parah sekali. Apa yang dicatat di dalam Yesaya pasal 65 itu dikutip dengan jelas oleh Paulus di dalam Roma pasal yang 10 ayat 20. Saudara, berarti ini sesuatu yang penting banget. Ratusan tahun, lebih dari 700 tahun dikutip dengan jelas. Berarti ini warning juga bukan bangsa Israel saja, tapi bagi kita juga, rekan-rekan yang terkasih. Ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, harusnya kita sadar ini warning. Cari Tuhan bukan karena ada maunya, tapi cari Tuhan karena maunya Tuhan, bukan mau-maunya kita. Kalau mau-maunya kita, mood-moodnya kita. Tapi Tuhan mengatakan, carilah aku sudah membuka diri, tapi engkau tidak datang. Saudaraku, kenapa saya katakan cari Tuhan? Bukan karena maunya kita, tapi cari Tuhan karena maunya Tuhan. Karena begini saudaraku, kalau jika kita cari Tuhan ada maunya, berarti kita menjadikan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah pegawai. Contohnya begini saudaraku, kalau bos di satu perusahaan atau di lembaga apapun, dia kalau panggil pegawai itu biasanya karena apa?
Karena apa dia panggil? Kebanyakan bos kalau panggil pegawai itu karena dia butuh bantuan untuk mengerjakan apa yang diinginkan. Saudaraku, kalau kita jadi tuan bagi Tuhan, bos, kita kalau mau sesuatu baru kita datang kepada Tuhan dan cari Tuhan, baru kita minta. Kalau kita tidak butuh, kita tidak cari. Kita sama dengan bos. Tetapi saudaraku yang terkasih, kalau kita cari Tuhan karena maunya Tuhan, kita sadar bahwa kita limited. Berarti Tuhan itu menjadi Tuhan atas kita, bukan kita yang menjadi Tuhan atas Tuhan. Terbalik. Saudaraku, kalimat terakhir di dalam ayat ini dikatakan berserulah selama ia dekat. Ini berbicara tentang kedekatan, relasi, keintiman, keakraban dengan Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya ada beberapa terjemahan yang pakai kata near, of place, of time, of personal relationship. Kata berserulah memakai kata kara. Artinya apa, saudara? Kalau kita memanggil seseorang, dia tidak mendengar, kita sungguh-sungguh panggil dengan sekuat tenaga, kita panggil. Kita berseru sampai dia dengar. Saudara, kalau kita dengan orang kita panggil, kemudian orang itu dia dengar, kemudian dia merespon, pasti dia tidak panggil lagi. Kalau kita panggil orang itu di dalam jarak yang dekat, kita panggil kemudian dia tidak merespon, pasti kita panggil terus. Kalau kita memang benar-benar butuh. Saudara, kondisi kita ini sedang membutuhkan, kita harus berseru kepada Tuhan. Kenapa kita berseru? Karena kita butuh Tuhan. Kita limited, kita terbatas. Bukan kita hanya maunya kita baru kita mencari Tuhan. Tidak, saudaraku. Di dalam istilah teologi yang kita pahami, Allah itu adalah Allah yang transenden. Allah transenden itulah Allah yang sangat tidak bisa dijangkau oleh keberadaan diri kita. Allah itu jauh sekali. Itu Allah transenden. Kalau saya pakai bahasa sederhananya, yang selain Allah transenden itu ada Allah imanen. Allah imanen itu Allah yang begitu akrab, begitu dekat, begitu intim dengan kita. Allah itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Allah imanen. Orang biasa gagal bertanya, saudaraku, di mana Tuhan? Jika Tuhan itu ada, mengapa aku gagal? Jika Tuhan itu ada, mengapa aku menderita? Saudaraku, pertanyaannya kalau saya balik, jikalau Tuhan tidak ada, emang penderitaan itu tidak ada? Ratap tangis itu tidak ada? Kita ngaca dong. Ambil kaca kemudian kita lihat diri kita. Kita menderita gara-gara Tuhan, gak? Apa benar gak? Enggak, saudaraku. Kita menderita karena dosa kita. Apa yang kita lakukan bukan karena Tuhan. Lalu waktu kita berbuat sesuatu yang salah, kita mengalami sesuatu yang buruk, kita salahin Tuhan. Kok Tuhan gak tolong aku? Emang Tuhan itu adalah jongos kita? Tuhan itu adalah pembantu kita, pelayan kita, hamba kita? No. Bahkan Tuhan memanggil kita, aku menganggap kamu, aku memanggil engkau bukan hamba. Tuhan mengatakan, aku menganggap engkau sahabat. Saudara, kita begitu harusnya dekat dengan Allah, tapi kita menjauhkan diri dari Allah. Maka Yesaya ini berbicara keras bagi kita bahwa berserulah, panggil Tuhan. Tuhan dengar. Kadang-kadang kita masih panggil, kenapa? Karena kita tidak mempunyai koneksi yang dekat dengan Allah. Saudaraku, ada seorang yang bernama Terry Davis. Terry Davis ini adalah seorang programmer penderita skizofrenia. Dia menghabiskan waktunya selama, saudara, bukan 1, 2, 3 tahun, tapi selama 10 tahun untuk menciptakan operating system untuk berbicara dengan Tuhan. Orang yang sakit skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka yang panjang. Nah, gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi-halusinasi. Berpikir sesuatu yang enggak. Nah, bagi kita, dia itu orang gila. Tapi bagi dia, kita itu orang gila yang melarang dia. Bagi dia, hal yang dia lakukan adalah logis. Bagi kita tidak logis. Bagi dia, apa yang dia perbuat itu adalah normal. Bagi kita itu tidak normal.
tidak terbatas itu, lalu kita juga masih belum mencari Dia. Kita normal enggak? Kita logis enggak? Saya pikir mungkin saja saya dan saudara tak beda jauh dengan Terry Davis ini. Saudaraku, mungkin kita sedang mengalami sakit skizofrenia, paranoid berlebihan, takut berlebihan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pengkhotbah luar biasa yang paling saya gemari. Luar biasa khotbahnya seorang Bill Graham. Bill Graham pernah mengatakan, saya tidak pernah mengenal seorang yang telah menerima Kristus kemudian dia merasa menyesal setelah dia menerima Kristus. Artinya saudaraku, Bill Graham waktu dia KKR menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia berjumpa dengan tentunya lebih dari ribuan orang. Dia mengatakan satu kalimat, aku tidak pernah bertemu dengan seorang yang sudah menerima Kristus kemudian dia menyesali karena dia mengenal Kristus. Artinya pada saat seorang yang benar-benar mengenal Kristus, dia tahu siapa Kristus yang telah menyelamatkan dirinya, pasti dia akan apa? Dia tidak akan menyesali, tapi dia sungguh bersyukur karena anugerahnya besar di dalam kehidupan dia. Anugerah terbesar di dalam kehidupan kita pada saat dia seseorang yang dikatakan seorang Kristen menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa demikian? Karena satu-satunya penyelamat di dunia ini, Allah menjadi manusia, hanya satu, yaitu Kristus yang rela mati menyelamatkan kita orang-orang yang bobrok, yang jahat, yang penuh dengan dosa ini. Karena dia mencintai kita, Yohanes 3 ayat 16. Dia sayang kepada saudara dan saya, sehingga dia turun ke dunia mencari kita orang-orang yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kata-kata ini sangat-sangat jelas bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Seharusnya kita orang-orang yang mengenal Kristus tidak pernah menyesal apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Kristus selama 33 tahun lebih di dunia ini. Dan dia akan datang ke dunia menjemput kita, membawa kita di dalam kekekalan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang pergi mencari uang belum tentu dapat uang. Orang pergi mencari pekerjaan belum tentu dapat pekerjaan. Orang pergi untuk mencari harta belum tentu dapat harta. Orang pergi untuk mencari jodoh belum tentu dapat jodoh. Orang pergi untuk mencari jabatan, kejayaan, popularitas, belum tentu dapat itu semua. Tapi saudaraku, saya mau katakan hari ini, tapi saudara kalau mencari Tuhan Yesus, saudara pasti bertemu. Dan saudara akan dijamin mengalami kasih karunia-Nya. Kasih yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia, yang tidak pernah dijual di pasar, di toko, dimanapun, di kota apapun, di pulau apapun, di gunung, di laut manapun, tidak pernah dijual. Kasih yang satu-satunya, the one and only, yaitu Kristus, Dia berikan bagi kita. Ingat saudaraku, waktu kita mencari Tuhan, bukan ada maunya, tapi karena maunya Tuhan. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menggelitik kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa kami membutuhkan Engkau setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Karena kami lemah, kami terbatas, dan kami membutuhkan Engkau selalu. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berharap firman Tuhan yang dibagikan itu boleh dihidupi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan mari saat ini, dalam kesempatan kali ini kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan, harapan kita kepada Tuhan. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk meneduhkan hati, meneduhkan pikiran kita, dan menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepada anugerah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Bahkan saat kami melupakan Engkau, saat kami tidak meminta anugerah Tuhan itu selalu ada menyertai kami. Dan kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan berlandaskan kepercayaan terhadap kasih setia Tuhan yang tidak terkondisikan, kami mau menaikkan harapan kami kepada Engkau. Pertama Tuhan, kami datang berdoa kepada Engkau. Kami menyerahkan untuk setiap keluarga kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk pemulihan keluarga kami. Engkau tahu Tuhan, setiap kami memiliki masalah yang berbeda-beda dalam keluarga kami. Kami mungkin tidak bisa menceritakannya kepada banyak orang. Kami mungkin juga kebingungan Tuhan mencari jalan keluar bagaimana kami memulihkan relasi kami dengan orang tua, saudara, atau siapapun Tuhan di dalam keluarga kami. Untuk itu Tuhan, sekarang kami memohon kepada Engkau, Engkau yang berikan kami hikmat Tuhan, untuk bagaimana kami bisa merespon dengan baik terhadap kondisi keluarga kami. Kami tidak ingin Tuhan hanya menjadi anak muda yang merasa-rasa, yang hanya terjebak Tuhan di dalam emosi terhadap keluarga kami, tetapi kami tidak punya jalan keluar. Kami ingin menjadi anak muda yang berhikmat, yang mencari jalan Tuhan, sehingga kami bisa keluar Tuhan, kami bisa mencari cara bagaimana kami memulihkan relasi dalam keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga datang berdoa untuk setiap kami yang masuk ke jenjang studi yang baru. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh masuk ke dalam jenjang studi yang baru, entah kami baru masuk SMP, SMA, ataupun perkuliahan, ataupun kami Tuhan yang sekarang juga sedang mengambil S2. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya jenjang studi yang baru ini kami boleh kerjakan dengan baik, kami boleh mengerjakan setiap tugas dengan effort terbaik. Kami mengandalkan Tuhan, kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, dan kami Tuhan achieve sesuatu yang memang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya segala sesuatu yang kami butuhkan untuk studi kami, kebutuhan ekonomi kami Tuhan, kebutuhan finansial kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang cukupkan sehingga masa studi kami ini boleh kami jalani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Engkau. Kiranya Allah yang beranugerah itu menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini dan di segala zaman, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita telah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengembalikan segala pujian hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. In Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul
Puji Tuhan, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita, dan kita juga sudah memuji Tuhan. Bahkan kita sudah bersama-sama berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama dan bersama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang agung, kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah berhenti dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan topangan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sampai jumpa di dalam online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Stay healthy. Bye-bye.